Nah, halus kan suaranya ya? Mantep ini. Tuh, enak ya. Jadi buat starter harga 500.000 ini sangat rekomen dipakai buat harian ataupun motor bore up yang udah cc-nya gede. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngebahas soal motor bore up, terutama motor bore up yang susah dinyalain ya. Karena memang kalau motor bore up itu otomatis kompresinya udah padat banget dan memang cc-nya itu udah naiknya itu drastis ya. Ada yang naiknya sampai 200, 300, bahkan sampai 400 cc gitu. Nah, di sini ada salah satu produk dari High Force ya. Ini ada High Force Racing. Jadi, dia itu mengeluarkan spesialis buat dinamo yang motornya itu udah bore up-nya itu udah ekstrim gitu ya. Di sini ada banyak variannya. Di sini pegang ada yang buat Y15ZR. Terus juga ada intinya ada buat Yamaha, Honda. Dan di sini juga kelihatan ada buat 135 cc, terus juga ada buat Nuvo ya, Mio Nuvo yang 350 cc. Pertanyaannya, Bang emang bisa gitu ya motor yang apalagi Mio lah gitu ya. Mio di bore up sampai 300 cc gitu ya. Pertanyaan itu banyak masuk ke saya. Jawaban saya adalah bisa. Dengan mengorbankan coak crankcase ya, otomatis kan kalau misalnya bore up-nya itu gede sampai ekstrim 300 cc gitu, otomatis menggunakan diameter boring yang lebih gede, dan otomatis kalau boringnya lebih gede ya si crankcase harus dicoak. Nah, itu urusannya sama mekanik handal ya, bukan sama saya. Tapi jawaban dari saya bisa, karena saya ngelihat sendiri ada motor Nuvo dan Mio Karbu itu dibora sampai 250 cc guys. Permasalahannya kalau misalnya buat motor balap dan bore up sebetulnya nggak masalah, karena memang udah ada dinamo tempel ya, atau misalnya alat yang tinggal kita tempelin ya, itu udah langsung nyala. Oke, kita langsung masuk aja ke produknya guys. Jadi ini harganya relatif sama. Harganya tuh di under kurang lebih 500.000, kurang sedikit ya. Jadi hampir 500.000 ya. Oke, di sini saya mau nunjukin ke kalian yang LC 135 5S. Nah, jadi bentuk dinamo High Force ini kayak gini guys. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya. Ada yang ini buat yang LC 135 ya, 5S kayak gini. Terus juga di sini ada juga untuk Mio dan Nuvo. Nah ya, Mio Nuvo. Jadi memang di paket pembelian itu kayak yang Mio Nuvo ini cuma dapetin dinamonya aja. Ini dari beratnya, ini berat banget dinamo. Sumpah ini berat banget karena ini dinamonya juga menggunakan kualitas yang bagus. Ya, ini juga ada bagian-bagian yang dilapisi sama baja. Terus juga dari gearnya, ini gearnya bagus banget guys. Jadi kalau kalian lihat, nanti cek aja di marketplace official store-nya, atau misalnya ke Instagramnya di H4 ya, H4R, atau misalnya kalau kemarin saya cek di Shopee namanya H4 Auto. Nanti saya cantumin link pembeliannya di deskripsi semua buat kalian yang ingin cari dinamo. Pertanyaannya, Bang bisa nggak ini buat motor standaran atau misalnya udah di bore up harian, bisa nggak? Ya bisa banget, bahkan mungkin ini lebih enak dibanding dinamo starter motor bawaan kalian, karena ini jelas menggunakan bahan yang berkualitas dan tembaganya juga ini pasti menggunakan tembaga yang bagus. Jadi kayak gitu ya. Kita langsung aja masuk ke video datanya guys. Oke, ini dia dinamo starter buat spesial motor yang cc-nya udah di bore up gede. Dan kalau misalnya kalian menggunakan dinamo starter bawaan nggak bisa ngangkat gitu ya. Nah, di sini saya udah pegang merek H4 ya, H4R tuh. Ini H4R, dan ini kelihatan depannya juga udah High Force Racing, High Performance Motorpad, Stronger Motor Dynamo guys. Di sini ada buat Y15ZR, terus juga ada Mio Nuvo 350 cc, terus juga ada Icon 200 cc sama yang LC 135 ya. Dan nanti buat motor-motornya saya jelasin kalau ini tuh kompatibelnya untuk motor apa ya. Oke, kita unboxing satu-satu, kita spill satu-satu ya. Nah, ini yang pertama, ini buat Y15ZR. Nah, buat penampakannya kayak gini. Jadi buat kalian yang nanti beli ya dinamo starternya, ini harganya juga agak lumayan. Ini harganya bisa sampai 500.000 ya. Nah, ini buat yang saya pegang, ini juga bisa buat MX King
Terus juga buat bisa NPL atau NVA, buat Vision Out, buat Vision New, R15 sama VR155 guys. Jadi ini kompatibel buat Yamaha ya, Yamaha yang tadi saya sebutin. Ini buat harganya sendiri, ini harganya 500.000. Ini barunya itu 500.000. Jadi buat kalian yang udah ngebore up mungkin motor R15-nya ataupun motornya nggak di bore up tapi ingin menggunakan si dinamo starter racing, ini bisa banget dipakai buat motor harian ataupun yang sudah bore up. Tapi memang ini diperuntukkannya untuk motor yang bore up yang memang secara kompresi motor itu tinggi. Jadi kan kalau kompresi motor tinggi itu kalau pakai dinamo starter bawaan biasanya susah ngangkat ya. Jadi di dalam box pembelian kita dapetin dinamonya ya. Ini satu kita dapetin dinamonya, terus kita dapetin kabelnya. Jelas ini buat kabel starternya ya, nanti buat dicolok ke soket-soketnya guys. Jadi karena ini udah ada soketnya ya. Kita dapetin baut panjang kayak gini ya. Terus juga kita dapetin tambahan dari gigi starternya. Nah ini gigi starternya bagus banget. Udah, terus kita nggak dapetin apa-apa lagi guys. Cuma kita dapetin ini sama dapetin seal karetnya. Nah ini seal karetnya ya. Ini ada buat Icon 200cc ya. Nah kita lihat. Nah, ternyata kita cuma dapetin dinamonya aja sama dapetin tutupnya. Nggak dapetin sekumplit yang tadi ya. Jadi ini buat tutup dari gearnya ya. Ini udah kayak gini aja sih buat dinamo Icon 200cc. Ya dan ini tuh dari segi build quality-nya bagus. Dari starternya, ini gear-gearnya enaknya kalau saya putar kayak gini. Kerasa di sini tuh dert gitu. Ini bagus sih buat kualitas H4R. Menurut saya bagus banget ya. Ini nggak ngasal, nggak kopong. Dari bahannya juga besi. Ini bukan bahan campuran atau gimana, bener-bener besi baja yang kuat. Terus juga finishingnya rapih. Bisa kalian finishingnya rapih banget. Jadi ini buat kalian yang ingin membeli ya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi guys. Oke, ini buat Icon 200cc ya. Kita lihat yang Mio. Nah ini kebanyakan orang-orang yang cari nih Mio sama Nupo yang 350cc. Jadi gila banget ya kalau udah di bore up 350cc itu gimana gitu rasanya ya. Yang jelas mungkin kompresi tinggi banget itu. Oke, kita dapetin ya, cuma dapetin dinamo sama dapetin ininya juga tutupnya. Tapi tutupnya nggak penting. Nah ini buat bentuk dinamo buat nanti masuk ke Mio Old ya. Jadi ini tuh bisa masuk ke Mio Sporty, Mio Soul Carbu, terus juga Pino Carbu sama Nupo ya. Jadi buat kalian yang punya Nupo Mio Family yang udah di bore up 350cc, ini bisa banget kalian pakai dinamo starter dari H4R ini. Ini dijamin bisa ngangkat ya. Terus juga ini kualitasnya bagus banget itu. Walaupun memang agak keras, tapi ini gear di dalamnya tuh enak guys. Ya ini ya. Ini harganya juga 500.000 ya. Ini ada LC 1355S ya. Jadi ini tuh untuk motor Jupiter MX Out bisa ini ya. Jupiter MX Out bisa, terus juga buat ya Jupiter MX Out sama New ini bisa ya pakai dinamo ini. Nah, memang kalau buat yang Yamaha, terutama yang Jupiter dan Vision lain-lain yang buat motor-motor kupling, ini malah dapat full set guys. Jadi kita dapetin kabel, terus dapetin gearnya sama kayak tadi ya. Juga kita dapetin baut-bautnya, udah kayak gitu. Ini secara finishing rapi ya. Terus juga ini, kalau ini lebih smooth sih. Beda sama tadi yang coba yang Nuvo. Ini agak gerejel-gerejel guys. Jadi kalau kita putar, ini agak gerejel-gerejel. Dia agak gerejel. Kalau yang ini smooth guys. Mungkin karena ini cc-nya kecil ya. Ini buat ya 135 cc-an lah ya. Nah, bagus banget ya. Berarti ini bisa kalian beli di official store-nya toko H4. Ntar saya cantumkan di deskripsi buat harganya sendiri. Ini rata-rata harganya di 500.000 aja. Jadi buat motor yang udah di bore up, udah naik kompresi tinggi, starter bawaannya nggak ngangkat, kalian cobain dinamo monster dari H4R ini. Dijamin motor kalian tinggal toel sedikit starternya langsung nyala ya. Kita langsung aja bongkar ganti. Ini saya masih menggunakan dinamo starter bawaan motornya. Ini belum pernah ganti sama sekali dari motor ini beli waktu 2010 yang lalu ya. Jadi ini bener-bener awet juga bawaan Honda. Memang cuman kalau dari segi suaranya untuk starter Honda itu ya sedikit agak bebeletakan atau agak berisik ya. Oke, kita langsung buka aja. Dan di sini karena memang harusnya itu ngebuka dulu sok, tapi nggak usah. Jadi ini saya mengakali ya.
Nah, oke, ini dia buat dinamonya. Ini yang dari H4 ya. Ini mantap banget. Dan ini ternyata PNP guys. Jadi kalian gak usah bingung nanti pasangnya, bang ini harus guru bawah. Enggak, ini PNP. Tinggal plug and play, tinggal masukin kabel-kabel udah bisa kalian pakai. Jadi ini rekomendasi banget. Di sini saya menggunakan motor yang memang motor saya itu nggak di bore up sama sekali, jadi masih original, cuman kompresi sedikit dipadatin aja gitu ya. Ya jadi untuk kebutuhan mas sebetulnya pakai yang starter original juga udah mumpuni ya, udah bisa gitu. Cuman karena di sini saya juga penasaran gimana rasanya menggunakan starter yang racing dari H4 ini, H4R ya. Jadi menurut saya ini bakal irit aki karena memang dari segi starternya itu irit aki karena memang sekali toel aja terus sekali tekan starter itu langsung nyala. Jadi ini benar-benar bakal irit aki. By the way, buat aki sendiri saya menggunakan aki yang motobed bawaan ya. Jadi belum di-upgrade sama sekali ampernya. Jadi benar-benar masih ya sama seperti motor aki sebelumnya guys. Nah, kita langsung aja kontak on starter. Langsung cek gur tanpa ada masalah sama sekali ya. Kalian bisa dengar nggak kalau suara starternya itu jadi lebih halus, jadi lebih enak aja didengar ya. Oke, nanti saya pasangin dulu mic di area karburator jadi biar kedengaran lebih jelas. Di sini saya udah masukin mic wireless dari Saramonic juga nih ya. Kita langsung starter motornya. Kalian dengerin suara starternya sehalus apa. Nah, halus kan suaranya ya? Mantep ini. Tuh, enak ya. Jadi buat starter harga 500.000 ini sangat rekomen dipakai buat harian ataupun motor bore up yang udah cc-nya gede. Ya paling gitu aja seputar review soal dinamo dari H4R dari High Force Racing ini ya. Jadi buat kalian yang beli, kalian bisa cek aja di marketplace official store-nya, itu ada di H4 Auto, atau kalian klik aja di Tokped, Shopee, apapun itu, dinamo starter H4R. Jadi ini rekomendasi ya, rekomendasi dari saya. Kalian jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya ya. Oh ya, saya juga sering ngadain live di YouTube dan di TikTok. Jadi buat kalian yang ingin nanya-nanya, sekarang mah jangan nanya di kolom komentar, tapi nanyanya nanti waktu saya lagi live streaming di YouTube dan di TikTok ya. Kenapa? Ya biar saya jawab aja gitu ya di sana. Jadi kan enak ya kalau nanya langsung dijawab saat live. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini bisa nggak ya dijadiin dinamo buat pompa air gitu?